Waalaikumsalam. Masa yang penuh dengan romantika sangat rumit namun sangat Nah, pilihan masa muda itu dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah tidak mengkilat, meskipun banyak jerawat, tapi tidak sama banyak Dilihat dari itu maka pantas bahwa pemuda merupakan salah satu tokoh pemilu maju mundur yang merupakan negara. Maka seorang penjaga yang untuk wilayah ini berkata, "Inna pria disibari amal mati, kopi hayatu, kopi akdamu hayat." Allah. Sesungguhnya dalam tangan pemuda itu ada urusan umat dan dalam kaki-kaki mereka ada kehidupan umat. Ingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai penentu maju mundurnya suatu bangsa dan agama. Maka dalam kesempatan ini saya akan coba membawakan sebuah pidato yang berjudul Pemuda sebagai yang berdasarkan pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَخْشَى الَّذِينَ آمَنُوا وَتَرَكُوا مِنْ قَلْبِهِمْ ذُرِّيَّةً يَخَافُونَ عَلَيْهِمْ. Yang artinya, dan hendaklah takut kamu kepada Allah, orang yang meninggalkan generasi penerus, orang yang meninggalkan di belakang mereka, anak-anak yang lemah yang mereka takut akan kesejahteraan mereka. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan Presiden Indonesia yang sekarang menjadi idola di negeri para lain di UK, menyimpulkan bahwa ada 5 kelemahan yang harus kita jauhi oleh sekarang. Apa saja yang terjadi? Pertama, lemah fisik. 2, lemah ilmu. 3, lemah semangat hidup. 4, semangat hidup. lemah harta. Yang kelima dan yang paling bahaya yaitu lemah. Tujuan syahwat. Tujuan sama syahwat. Yang kelima kelemahan tersebut melekat kepada para pemuda kita, para pemuda yang akan menjadi penerus eksamen bangsa. Maka saya yakin para pemuda yang seperti itu tidak akan menjadi kelompok pembangunan, tidak akan menjadi duriyatan pembangunan, tapi akan menjadi virus pembangunan, yang namanya adalah mereka akan menjadi penghancur pembangunan. Balik. Maka berarti itu merupakan pesan kepada kita semua, selaku generasi muda yang masih memiliki jiwa yang sehat, pikiran cermat, hidup banyak jerawat, bahwasanya kita itu harus menjadi generasi yang baik, sebagaimana fitrahnya pemuda, dan juga sebagaimana kita ketahui dari dulu, dari mulai kita pemuda sampai sekarang, kita Subhanallah jauh berjalur God tomorrow. Bahwasanya pemuda zaman sekarang, pemuda hari ini, pemuda detik ini merupakan jago-jagonya penerus, jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Dengan demikian, hadirin rahimakumullah, Islam tidak mengenal istilah pemuda yang nyantai. Islam tidak mengenal istilah pemuda yang leha-leha. Nangkring sana, nangkring mundur sana. Mungkin kalau kita itu nanti malamnya dia udah tahajud. Oh, jahit. Pemuda yang kreatif, inovatif, religius, dan juga mampu mendongkrak pembangunan bangsa. Sehingga dengan pemuda yang inovatif dan kreatif, mudah-mudahan dan juga beriman, mudah-mudahan
negeri kita, negeri Indonesia, negeri tanah air ini dapat menjadi batu Borobudur. Sebab Islam tidak mengharapkan meskipun pemuda yang malas-malasan, apalagi yang suka media. Jangan terus ya. Karena ada yang mengatakan al-akal layak amal akal. Orang yang malas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi mereka akan tenggelam dalam sakitnya. Baik. Sebagai contoh kita lihat Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi yang sangat terkenal hingga saat ini. Dari mulai dulu menjadi Ashabul Kahfi sampai sekarang, nama Ashabul Kahfi dalam setiap pembicaraan pemuda pasti selalu. Kenapa? Karena Ashabul Kahfi dapat kita jadikan musuh. Mereka adalah ciri pemuda-pemudi yang beriman, yang pandai mempertahankan keimanan mereka. Bahkan prinsip mereka lebih baik mati bersalah daripada hidup bersama. Daripada saya hidup di zaman yang daripada saya hidup di bawah kepemimpinan raja yang goblok, lebih baik saya mati dengan membawa iman. Seperti itulah harus kita contoh. Apa yang kita contoh? Pertama, kita selaku pemuda harus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Karena siapa tahu pemuda hari ini adalah pemimpin iman yang akan datang. Siapa tahu di masa depan kita cobaan iman kita lebih lagi. Maka ketika kita jauh pada saat ini, kita harus siapkan iman yang kuat agar nanti masa depan kita dapat menjadi pemimpin dan berbangsa yang memiliki iman yang kuat. Kita ketahui Bapak Proklamator Indonesia siapa? Presiden Indonesia pertama siapa? Beliau itu Bawalah 10. sangat sekali memuji kepada pemuda. Bahkan dalam satu pidatonya, Bawalah berikan aku 1000 pemuda, maka aku akan tidak sanggup. 10. Tapi berikan aku 10 pemuda yang cinta tanah air, akan aku berikan. Tapi zaman sekarang ada yang lebih parah. Jangan berikan aku 7 pemuda Allah, karena mereka Nah. Ono eta no. Oleh karenanya, kita harus menjadi pemuda yang kuat, jangan menjadi pemuda yang lalai dan lemah. Jangan sampai karena kita pergi ke sekolah, kita tidak berangkat ke sekolah. Jangan sampai kita sakit sedikit, kita tidak mau ke sekolah. Karena seperti apapun kita dalam sebuah yang kalau misalkan kita dengan hal kecil itu, kita sudah siap, kita sudah tahu, apalagi nanti kita sudah menjadi mungkin baru dihujat sedikit oleh para rakyat kita sudah menangis dan kita itu. Oleh karenanya, kita harus menjadi pemuda yang kuat, yang beriman dan berakhlak mulia. Dan juga seorang Dr. Muhammad Sulaiman Al-Aqsari dalam tugas Al-Tafsir Qadir yang saya tidak tahu itu kita apa, menjelaskan kita itu harus bekerja sesuai dengan skill masing-masing. Yang pintar seni, belajarkan seni. Yang pintar berpidato, belajarkan seni. Yang pintar matematika, belajarkan matematika. Agar apa? Nanti setiap orang yang berbeda akan menjadi satu. Kita tahu pelangi itu kan tidak sekuat, tapi memiliki beri-beri warna dan beri-beri video. Seribu itu. Maka dalam beri-beri kita kalau kita satukan dan lebih akan menjadikan Indonesia yang makmur, subur, masih nabi. Nah, seorang dokter yang tadi berkata seperti ini. Maka kita selaku pemuda harus memiliki 5 orang yang harus kita berikan. Yang pertama, olah rasa agar iman kita meningkat. Kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Keempat, olahraga ketiga, olahraga agar badan sehat. Keempat, olah usaha agar ekonomi kuat. Yang kelima, olah kinerja agar kita meningkat. Hadirin rahimakumullah, para pemuda yang mudah-mudahan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita laksanakan 5 hal yang tadi dan kita jauhi 5 virus yang tadi. Agar apa? Agar kita dapat menjadi pemuda yang beriman, pemuda yang berilmu, dan pemuda yang bertakwa kepada Allah. Agar apa? Agar negeri yang kita cinta ini akan menjadi negeri yang
Gadun, seimbang dun, ngobrol. Yan saya kawan-kawan.